هذا النور شفاء صدور فاض وعطر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar IPA untuk pembahasan soal ujian nasional. Nomor 1. Setio sedang melakukan pengamatan pertumbuhan pada kecambah. Untuk mengetahui pertumbuhan diameter batang kecambah dapat dilakukan menggunakan alat A. Mistar, B. Termometer, C. Respirometer, D. Jangka sorong. Jawaban yang tepat adalah jangka sorong. Jangka sorong digunakan untuk mengukur diameter. Kalau mistar untuk mengukur panjang, termometer untuk mengukur suhu, respirometer untuk mengukur volume udara. Begitu. Nomor 2. Ridwan melakukan suatu percobaan mengenai ciri-ciri pada makhluk hidup. Perlakuan yang dilakukan Ridwan pada percobaan yaitu dengan memasukkan tanaman pada kotak yang telah dilubangi. Percobaan Ridwan tersebut diletakkan di tempat yang terkena sinar matahari. Setelah beberapa hari, hasil percobaan Ridwan dapat digambarkan seperti berikut. Jadi tanamannya itu bergerak ke arah lubang pada kotak tersebut. Berdasarkan percobaan yang dilakukan Ridwan pada gambar tersebut dapat membuktikan bahwa makhluk hidup memiliki ciri-ciri yaitu A. Bergerak, makan, dan mengeluarkan zat sisa. B. Tumbuh, berkembang, dan berkembang biak. Tumbuh, menanggapi rangsang dan bergerak. Menanggapi rangsang, menyesuaikan diri, dan makan. Berdasarkan hasil percobaan Ridwan yang digambarkan pada soal dapat ditunjukkan ciri-ciri makhluk hidup yaitu tumbuh, menanggapi rangsang, dan bergerak. Tumbuhan tersebut menunjukkan bahwa bergerak menuju arah datangnya cahaya. Hal tersebut merupakan cara tumbuhan menanggapi rangsang cahaya. Pada saat bergerak menuju arah cahaya mengakibatkan batang tanaman bertambah panjang, yang berarti tumbuhan mengalami pertumbuhan. Begitu. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Tumbuh, menanggapi rangsang, dan bergerak. Nomor 3. Perhatikan beberapa jenis tanaman berikut. Mangga, jambu, tebu, bambu, bayam, jagung. Tanaman yang digolongkan dalam satu kelompok karena memiliki akar serabut ditunjukkan oleh nomor. Tanaman yang memiliki akar serabut itu yaitu tebu, bambu, dan jagung. Sementara itu, kalau mangga, jambu, dan bayam itu merupakan tanaman-tanaman yang memiliki akar tunggang. Jadi jawabannya itu adalah C, 3, 4, 6, yaitu tebu, bambu, dan jagung. Nomor 4, perhatikan jaring-jaring makanan berikut. Padi dimakan ayam, belalang, tikus. Terus ayam dimakan musang, belang dimakan ayam, tikus dimakan ular. Itu yang betul ular ya, karena pilihan ganda aja ular semua. Jadi itu bukan ulat tapi ular. Pertanyaannya adalah organisme yang berperan sebagai konsumen satu adalah konsumen satu itu pemangsa pertama. Jadi di sini yang menghasilkan itu adalah padi, maka siapa saja yang memakan padi itu konsumen satu. Yang memakan padi itu adalah ayam, belalang, tikus. Jadi ayam, belalang, tikus itu adalah konsumen satu. Coba kita lihat A. Ayam dan belalang. Betul, karena yang betul itu adalah ayam, belalang, tikus. B. Belalang dan ular. Ularnya salah. Tikus dan ular. Ularnya salah. Musang dan belalang. Musangnya salah. Jadi yang betul itu adalah ayam dan belalang. A. Nomor 5. Perhatikan interaksi antara makhluk hidup berikut. Ganggang hijau dengan jamur, cacing perut di dalam tubuh manusia, E. coli di dalam usus besar manusia, ikan badut dengan anemon laut. Nah, terus di bawahnya ada gambar bunga dan kupu-kupu. Interaksi yang memiliki sifat hubungan yang sama dengan interaksi yang terdapat pada gambar adalah interaksi yang terdapat pada soal yaitu antara kupu-kupu dengan bunga. Interaksi antara kupu-kupu dengan bunga dapat menimbulkan simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme itu merupakan interaksi yang menguntungkan kedua organisme. Jadi kedua-duanya sama-sama diuntungkan. Kalau kupu-kupu diuntungkan karena mendapatkan nektar sebagai makanan. Sedangkan kalau bunga diuntungkan karena dibantu penyerbukannya oleh kupu-kupu.
Contoh lain yang menunjukkan simbiosis mutualisme adalah nomor 1 dan 3. Interaksi antara ganggang hijau dengan jamur menguntungkan kedua organisme. Ganggang hijau diuntungkan karena mendapatkan air untuk fotosintesis yang disediakan jamur. Sedangkan jamur diuntungkan juga karena mendapatkan makanan hasil fotosintesis oleh ganggang. Nah, selain itu, simbiosis mutualisme juga terdapat pada interaksi antara E. coli dan usus manusia. Karena kedua organisme tersebut saling menguntungkan. Manusia diuntungkan karena dibantu proses pembusukan sisa makanan di dalam usus besar, sedangkan E. coli diuntungkan karena mendapatkan makanan. Sementara itu, kalau cacing perut di dalam tubuh manusia merupakan simbiosis parasitisme, yaitu menguntungkan salah satu organisme yang merugikan organisme yang lain. Adapun interaksi antara ikan badut dan anemon laut termasuk simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme, yaitu menguntungkan salah satu organisme tetapi organisme lain tidak diuntungkan, tidak juga dirugikan. Nah, ikan badut diuntungkan karena mendapatkan tempat berlindung dari pemangsa, sedangkan anemon laut tidak diuntungkan dan tidak juga dirugikan. Begitu. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 6. Perhatikan grafik berikut. Di situ bisa dilihat grafiknya, yang kiri kualitas air, yang bawah kepadatan penduduk. Berdasarkan grafik di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa di sini untuk cara membaca grafiknya, semakin grafiknya itu tinggi maka kualitas air semakin bagus. Kalau ke kanan kepadatan penduduknya semakin banyak. Nah, di sini kita bisa melihat ketika di paling kiri, grafik paling kiri artinya kepadatan penduduknya sedikit, kualitas airnya tinggi. Jadi kualitas air itu akan bagus kalau kepadatan penduduknya sedikit. Tapi kalau kepadatan penduduknya banyak, kualitas air menurun. Itu arti dari grafik ini. Jadi untuk jawaban yang tepat itu di sini adalah A. Semakin tinggi jumlah penduduk, kualitas air semakin menurun. Itu yang tepat. Nomor 7. Perhatikan gambar berikut. Di situ ada gambar tulang terus ditandai dengan M. Nama tulang yang ditunjuk oleh huruf M adalah tulang hasta, belikat, selangka atau pengumpil. Di situ menunjukkan tulang lengan. Tulang lengan itu ada dua jenis, yaitu tulang lengan atas dan tulang lengan bawah. Tulang lengan atas tersusun dari satu tulang, sementara itu lengan bawah tersusun dari dua buah tulang, yaitu tulang hasta dan tulang pengumpil. Tulang yang ditunjuk huruf M itu merupakan tulang lengan yang berada di bawah siku ya, yang sejajar dengan jari telunjuk. Nah, tulang tersebut adalah disebutnya tulang pengumpil. Nomor 8. Perhatikan gambar berikut. Di situ ada gambar organ pencernaan nomor 1, 2, 3, 4. Bagian yang berperan menghasilkan enzim amilase adalah ada nomor 1, 2, 3, 4 yang mana yang benar. Amilase itu merupakan salah satu enzim yang terdapat dalam getah pankreas. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas yang ditunjuk oleh angka 4. Sementara itu, bagian yang ditunjuk angka 1 itu adalah rongga mulut. Di dalam rongga mulut terdapat kelenjar ludah yang menghasilkan enzim ptialin. Jadi kalau ludah itu menghasilkannya enzim ptialin. Bagian yang ditunjuk angka 2 itu hati. Kalau hati merupakan organ yang menghasilkan cairan empedu. Nah, kalau yang ketiga itu adalah empedunya. Jadi empedu berperan menghasilkan cairan yang dihasilkan oleh hati. Jadi menampung. Kalau empedu itu menampung cairan yang dihasilkan oleh hati. Jadi sekali lagi yang betul itu adalah D, nomor 4, yaitu pankreas. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هذا النور شفاء صدور فاض وعطر